Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sepedan kula hormaten Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Mahmud selaku penceramah dan guru kita yang telah memberikan ilmunya, moga-moga manfaat, moga-moga tetiasa ngunah kula ban panjenengan itu kantos ke akhirat. Sebutan kalau hormatan juga pengurus MWC, pengurus ranting rejing Nahdlatul Ulama, pengurus muslimat fatayat, juga dekat saja para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para hadirin hadirat, muslimin muslimat nahdien nahdiyat rahimakumullahu ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah asyakar deka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kula sarang para ajunan pagi ares mangken parengin sehat dan semangat. Semangat keangkui hadir ke majelis maulid Nabi. Tak sakapina orang oleh panggilan ke majelis maulid. Pada orang haji, orang umroh tak sekapin orang oleh panggilan haji umroh, hanya orang-orang pilihan yang Allah ambil. Panjenengan termasuk orang-orang pilihan. Panjenengan yonceng sareng Rasulullah. Bener saya pada ranting NU, tapi saesto nasa ngonceng kula ban panjenengan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyukur ke Allah, moga-moga Maulid Nabi inang ihare semakin ka dintoh. Ongku-ongku bisa memberikan pelajaran penting dekat kula sareng para ajunan. Pertama, kita tingkatkan rasa cinta kula ban panjenengan dekat baginda Rasul. Orang mun cinta pasti kalau tidak menyebut namanya kita akan merasa rindu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedaja ngereng bersolawat dekat baginda Rasulullah setiap hari tanpa batas. Artinya tak usah tong bitong, tapi harus mewajibkan diri untuk bersolawat. Majelis-majelis akadika dintoh mempunyai arti dan kenceran sejak benyan. Napa lesehan tajuk baba neng epok compok, otaba neng eger langker, otaba neng napa nyamana pendopo sejelas menabi pada majelis-majelis ilmu akadhi kak dintoh, maka janji Rasulullah dalam salah setung hadis epon huduru majlisi ilmin afdalu min ayadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin wa salati alfi rak'atin tatawuan. Pasera orang sehadir ke majelis pengajian, maka beda telok kenceran seotama. Pertama, keutamaan lebih utama etempeng nyapot sebu orang sesake. Nomor dua, lebih utama etempeng alabat sebu orang seatikal dunya. Nomor telok lebih utama etempeng asolat sunat sebu rakaat. Anapa ki macet raja nak kencen orang nyara ilmu ni? Karena kalaban nyara ilmu, kulaban pancenengan tidak akan kesasar.
Ibarat orang endara ke sorbeje, tak tahu mandepak ke sorbeje, bah romo romangkat nyare jurusan sorbeje tanpa ada pemandunya, tanpa beda napa petunjuk sejelas. Depak napa tak depak? Depak tak depak? Tak depak. Nah, pada ben panjenengan kula setuju sebagai orang Islam, maka tanto saos supaya kita tepak ke Islam, tepak ke syariat, tepak ke ajaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, maka kula ben panjenengan berkewajiban untuk belajar ilmu-ilmu tersebut. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah ada buaki utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang nyari ilmu ni kan sobung bu sendah, sobung angkenah, sobung betesenah. Milanah mun beda majelis-majelis pengajian tempeng panjenengan ki merabu tibi non kecompok. Belum tentu kadang penceramah dan kadang berhalangan. Juga biayanya banyak. Tapi mun majelis NU sama beda nikahnya mana al barokah ma'al jamaah. Kula sawas teretan gele susah gula. O tahu malam apa kalau situng pada eren nikah sakit. Sampai kulaku gele akhirnya sarang abang nak kana anu lek nginom konyek bi bebeng. Ki nginom konyek bi bebeng. Terus tedung sekejap susah kula won. Susah tak kok mi pakun sakit sini kala. Ki makin kun kare lemesah ki ada kita pate selera sini kala. Kecapean. Beri kula kan kanong geni. Mari dari nong geni ka gel batu. Mari ka gel batu ki ka kelaseman. Kelaseman lemah-lemah ki nang keraksan. Mangkat kol beluk pagi, beleban kol beluk malam ternyata. Kini kemungkinan roku. Ki alhamdulillah sarang Allah dan kula ki bisa papangkian sarang parang ajunan saja. Ampun. Telok kenjeran yang sangat utama nikah tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengaji. Mun tak ngaji tak kira oleh telok kenjeran. Cecel pertama. Mbian gelek Rabu ke kantor kalau senapa yuk. Kalau sangat ki, ini kami minta lober kalau senapa. Kalau dua ki, kalau dua, terus dari rumah duhur mencocok aja. Ngacin nih kah? Napa fardu ain? Ngaji fardu kifayah, tinik abajeng ini termasuk fardu ain. Tapi mau nempian pesanan karena ngaji atina bajeng, kini salah, kelero. Ki? Tadi dikian lobar angkep kon muka kol tung pon mareh. Soalnya makin asar kol 2 lebat napa 15 napa 20 sedekah cepat makin gi. Bayangkan dari kol sanga lobar deki kol setong 10 11 12 setong pak jam. Pebeda orang sebisa apa jeng seburokaat dalam waktu pak jam. Nah sabung kipon mak tertinggalak seburokaat ni cek celek siapa jeng aduha ki ina kerana. Beda si aduha kapi mare aduha na lastare si aduha deki berkata je rajaan saya tak aduha berkata janjiin ki baik malaikat benta aduha bentina laku baik berkata ku dekian kita reh ku umur pon 40 de atas mun beda bekto kulaku toreh duhana cek sampai cecer. Mun nengenang teror rezeki sebanyak, teror rezeki sebarokah. Tapi sansoro sholat duha, cek lesona. Ostona orang keangkui mendapatkan menggapai kebahagiaan dunia akhirat ni kayak estona gampang non. Derma pon ikuti apa yang menjadi ajaran Allah, ikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Kemudian kita usaha semaksimal yang bisa kita usahakan. Saya atani ongguan. Jadi nilai kena berdenang sahabat, panjenengan tolong sahabatnya gerep, petepak ke sahabat. Mun sahabat orang cek gerep. Kemudian dapat panjenengan setuju pada sahabat cek kalau pahit.
Kau tuh di password jangan yang makenan. Password apa? Terus akertek dalam ateh nyoon ke Allah. Napa nyamana? Akotok ke pangeran. Ya Allah, dan kula naman keteli Gusti, keteli eke besangun haji umroh ya Allah. Ya Allah, dan kula naman keteli ya Allah, keteli eke bayi makabin anak Gusti. Ya Allah, dan kula naman keteli Gusti, keteli eke bayi amohdor sarang abdunyo. Terus ucapkan keinginan-keinginan itu. Ya Rasulullah, panjenengan alam na pangeran, dan kula atoraki ke Allah ya Rasul, muka-muka nikah keteli saya taman bi kula nikah bisa eke bayi molot. Mat rasa nikah. Ku. Tetapi akertek sebagus. Cak akertek yang lain. Jarang saya kekertek sahabat tetangkun. Aduh, jaman sahabat sebenarnya Masya Allah ya. Engkau tak berapa kali naman gagal menolong. Tapi di sebenarnya mak cek subur ya di tua apa ya. Apa yang beda serem-serem tua kan kau. Pikiran-pikiran coba buang. Jangan sampai ada pikiran negatif yang menyentuh kepada kita. Karena pikiran secuba akan berakibat jelek kepada orang itu. Senekah, ibu ki? Tetapi makin pailang bu. Pikiran-pikiran setak saya, pikiran-pikiran napanya mana yang mengakibatkan ate nih semakin keruh, ate semakin sakit, buang. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Para hadir, para rabu sebutan kalau hormatan. Teteh ngaji nikah raja kencerna. Dan ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Rasulullah di samping sebagai panglima perang yang strateginya luar biasa, tetapi Rasulullah juga seorang pemimpin yang istiqomah. Seorang pemimpin yang bisa memimpin di medan perang, juga bisa memimpin di kalangan keluarga dan juga di kalangan para sahabat-sahabatnya. Di kalangan keluarga, Rasulullah adalah sosok pemimpin yang adil. Rasulullah sangat menghargai terhadap para istri-istrinya. Ki'badana Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak pernah kawin, hanya satu istrinya Sayyidah Khadijah. Rasulullah akabin rajina keadaan lebih dari situng setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Dan tujuan Rasulullah menikah dengan wanita-wanita tersebut adalah untuk mengikat ukhuwah yang kuat antar sesama bani satu dengan bani yang lainnya. Rajina Rasulullah ini kan bani reng bini ban seromban, tapi Rasulullah ambil dari bani Quraidah, Rasulullah ambil dari bani Quraisy, ya. Tetapi bani ngala yang dilihat oleh Rasulullah, perempuan itu bisa diajak berdakwah apa tidak? Bani saya besaki, bani ratin, bani ngoden. Kengkun ketepaan bayi Sayyidah Aisyah nikah termasuk istri yang paling muda umur 9 tahun. Tapi bukan tujuan Rasulullah mencari istri yang muda, bukan. Tujuan Rasulullah akabin ban Sayyidah Aisyah sopaja abana Abu Bakar benar-benar bisa menjadi sahabat sejati dalam perjuangan. Tetecek keleronian ampun. Nalekana Sayyidah Khadijah meninggal para rabu saja, Rasulullah juga menangis terseduh-seduh. Beliau merasakan betapa baiknya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang seorang bangsawan. Kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 di Jazirah Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. 2/3 non. Soki tak soki? Soki kan? Nah, tetapi Sayyidah Khadijah memilih Rasulullah juga karena Allah, bukan karena gantengnya, tidak. Ya mun kagondeng Rasulullah ganteng sarah. Mun dalam salah satu mun dalam kitab keterangan para rabu saja, Nabi Yusuf kadisa namung seperapat Nabi Muhammad. Jerem megendeng. Nabi Yusuf saos ampun menjadi rebutan para ratu-ratu. Rasulullah nggak napa boleh gendeng. Nabi Yusuf hanya 1/4 dari kegendeng Rasulullah. Tetapi Sayyidah Khadijah
Panjenengan parlo oni. Kenapa kok Sayyidah Khadijah memilih Rasulullah? Waktu itu Rasulullah nikanon seekalakoh adalah seorang pengembala kambing. Nguan embi. Kemudian mendengar berita bahwa ada seorang bangsawan yang menjalankan dagangannya ke negara-negara lain. Terus Rasulullah ngalak dagangan ke Sayyidah Khadijah. Sarang Rasulullah ecual ke negara Syam. Subhanallah, di antara sekian orang-orang yang bekerja ke Sayyidah Khadijah, Rasulullah Kak Dinto orang sepaling gerus tegengna dan paling cepat menyetor uangnya serta orang yang paling jujur di antara sekian pedagang-pedagang. Nah, si tongbak to Sayyidah Khadijah terkesima. Atanya ke sapopona Sayyidah Khadijah, tretan, saya raka arwah saya ngelak tegengan, saya biasa tegeng ke Syam ke arwah. Cek lebur, pategeng cek selen cek cepet, pas orang cek jujur. Akhirnya bi sapopona gelak pas ngotor, anapa Sayyidah Khadijah? Karaka ambian tah? Akhirnya Sayyidah Khadijah tidak langsung mengatakan, tidak, saya hanya ingin tahu siapakah dia. Akhirnya pada Pak bisa popon Sayyidah Khadijah ke Rasulullah. Muhammad waktu itu belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Muhammad gelak cereken tanya tentang Muhammad. Dari mau bingko apa kenal katang cereken Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tidak nolak dan tidak ada niatan apa-apa. Nah, setelah depak kata Sayyidah Khadijah, ternyata Sayyidah Khadijah benar-benar ingin membantu kepada Rasulullah dalam berjuang di jalan Allah. Akhirnya terjadilah perkawinan itu dan selisih umur Pak Polo bi sekemi. Jadi umur piteh 15 tahun. Dengan beda umur yang sekian, nikah sudah menunjukkan bahwa Rasulullah memilih Sayyidah Khadijah bukan karena nafsu, bukan karena memilih kecantikannya, tetapi yang dipilih oleh Rasulullah adalah Khadijah yang baik hati, Khadijah yang dermawan, Khadijah yang peduli kepada orang lain. Sebaliknya Sayyidah Khadijah milih Rasulullah karena Rasulullah sosok orang yang jujur. Milana para tretan toreh are semakin kita muhasabah. Bedana maulid Nabi nikah ngecek ke ate kuleban panjenengan untuk menilai sejauh manakah isi hati kita semuanya. Apakah isi hati kuleban panjenengan sudah diisi dengan barang yang baik atau sebaliknya? Menabi esena ate kuleban panjenengan barang secuba, mari kita hijrah. Kita buang yang jelek-jelek, kita kembali untuk diisi dengan perilaku-perilaku dan akhlak yang baik. Rasulullah tretan hanya bermodalkan kejujuran. Rasulullah anak seorang miskin. Karena miskinnya sampai mengembala kambing. Tetapi ketika Rasulullah oleh Allah diperistrikan dengan Sayyidah Khadijah yang kaya, ternyata beliau tidak melupakan kepada orang miskin. Bahkan Rasulullah nikah orang sepaling cinta ke orang miskin. Di dalam salah satu doa Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Orang miskin tuana insyaallah mustajab. Tetice uang buang, mun andi tretan miskin, andi kenalan miskin, andi napa jamana family miskin, cari itu. Karena orang-orang miskin nikah burleburna Rasulullah. Begitu juga Rasulullah nikah lebur kanak-kanak yatim. Cek tepaan acara semakin keadinto beda santunan nak kanak yatim. Debuna Rasulullah, ana wa kafilul yatimi hakadha. Saya dan orang yang menjamin
kepada anak-anak yatim, maka kelak kedudukannya seperti dua jari berdekatan. Nih kanon burlebuna Rasulullah nak kana yatim, nak kana miskin, mangkana ontong empian NU ni kama beda koin. Koin kelak ekuna ake keangkui santunan ke para janda dan para yatim. Beda sekitar ni koin beda. Nah, beda kian. Parengin Ustaz Hanan parengin. Kamu Ustaz Hanan saya kamu ki. Kula seporan Ustaz Hanan saya kecompok bila saya lagi. Ustaz Hanan sareng Ustaz Tinarso. Seporan Ustaz cek dengan mengomongan hosok teker kelopai tak catet cek bila ajar ada. Untung beri kula entar ka napa Tegal Batu nih kapas ngocak cepon laku nang rejing kini tahu nengki can kula tak nyatet ternyata nang handphone para rabu saja kadari dah khosok omongan nih para rabu engki. Para hadirin tetih Rasulullah nih kalebur kareng miskin juga sangat peduli kepada anak yatim. Mangkana terus haki empian saya peduli kepada anak yatim terus haki bahkan tambahi. Mon mangken empian nangkung nak kanak yatim kedua tambahi sesuai dengan kemampuan panjenengan. Mon mangken empian bisa long mapolong fakir miskin atau memberikan santunan kepada janda 5 bungkus 1 bulan tambahi. Apapun yang bisa ditambahkan karena kini kebur leburna Rasulullah. Tak napa tak aku nak beri nasi sapereng, beri cuko, sekedar sepenting banyak banyak nasi. Kadang roce nasi banyak semeronjun, cuko neng selala. Direm masih ngakan mau nasi banyak cuko neng ngak lala para bos saja. Engki napa engki? Beda tade. Aji nyaman setengah jerek. Mun kana se lampok tapi mun ka cuko cerai arapa mun nase polan oleh panen tibi tak usah meleh mun cuko ki meleh gua sekali sedekah apa bener mun sedekah ka orang cek ku nangkung kula enga almarhum umi kula ni ka pen bulan apa asa karo biasa atu kain non terus kula matur mi dinana pon mon sobung pole pon mi boki pon teka pon semeter petok lema Allah zul mun nak beri ka orang ni cek ku nangkung nak apa bener sekali nak nikah teti engak kula kini ka para rebus saja ampun teti Rasulullah kak dintoh orang yang sangat menyukai orang miskin bahkan teman-teman Rasulullah setiap harinya teti Rasulullah ni banyak bersahabat berbagai macam sahabat beda sahabat yang ahli medan perang beda sahabat seahli mensupport terhadap perjuangan Rasulullah sahabat seki-soki enga Abdurrahman bin Auf karo sahabat Rasulullah yang kaya dan kekayaannya ditasarrufkan untuk agama Allah. Kemudian Rasulullah ini juga tidak meninggalkan ada sekelompok orang yang di sana Mekah Madinah nikah beda kenengan khususnya mana kenengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah nikah orang sedih tak andi, orang seken miskin, orang selemah, secacat. Mereka tidak bisa ikut perang, tapi ben Rasulullah raja Athena, pa kompol, soro awirit benarena makle Rasulullah ben sahabat pariki selamat dalam perang. Tetingak nih kanon. Orang miskin nih ketua insyaallah mustajabah. Mangkana panjenengan mun andi orang miskin cek sampai dihina karena itu burleburna Rasulullah ampun cerita lanjutan setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah Rasulullah ini kan makompol para jirajina kakapi tepan akompol pas Sayyidah Aisyah ini kan memang istri yang paling manja kepada Rasulullah karena usianya yang sangat muda. Doa apa pas atanya ya Rasulullah siapakah di antara para istri-istrimu yang paling kau sayangi? Atanya ya dan ini nak ya dan jirajin Rasulullah ini pas atanya nggak kini ke Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jawaban itu akan saya jawab besok malam.
Pon Paleman kapi jirajina pas Rasulullah entar ka jirajina kapi torok kilir sareng Rasulullah non Rasulullah apek ta obeng sadirham. Setiap istri paringi obeng sadirham dengan ucapan wahai istriku, barang siapa yang malam ini saya datangi dan diberi uang 1 dirham, itu menunjukkan istriku yang paling saya cintai dan paling saya sayangi. Depak ke malam berikutnya, apa olong kepi rajinah. Terus Rasulullah menyampaikan, wahai para istriku, istri yang paling aku cintai adalah istri yang semalam saya beri uang 1 dirham. Aderap sebini. Tapi kan tak kebaik perasaan kan? Satu istri dengan istri yang lainnya tidak tahu bahwa Rasulullah datang memberi uang 1 dirhaman. Tapi abang merasa bangga. Berarti engkau sepaling kecintain ban Rasulullah. Inilah cara yang bijaksana dalam kita melakukan sesuatu. Tak langkong bu, bapak, ampian andi anak pak empak cemacem karakterah. Bodoh sekeras, minta tak ning pelang kotu bede. Bodoh selembek geluh, kediri lembekan lemes, tak andi engak saya tak andi semangat. Kadung tedung melarat aja gay. Saya nomor telok patot cek patot. Aku laku tak usah soro mandi, mari mandi pah nolongin ibu un. Saya ategang tolongi ategang, saya berde depor tolongi. Cek patot saya nomor telok. Berde saya nomor 4 teng kadeteng nyaran. Kadung cakang, kadung enten, beda yuk. Beda. Lah, nikah di sini letak bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi anak-anak yang seperti itu. Banyak orang tua dan sering saya mendengar terus terang nih, kula pancen saya paling sayang nih ke anak saya nomor telok. Walaupun si anak nomor telok nih kesini kah. Mon selain ngetnya kuah. Tidak boleh. Itu ucapan yang salah. Rasulullah tidak pernah membandingkan satu dengan yang lainnya. Itu semua anak kita. Itu semua tugas kita untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk memperbaiki kekeliruannya. Tak langkong, terutama ibu. Cek ding bandingagi ke anak. Karena mau sampai orang tua bandingagi ke anak. Sampai besar anak itu akan menjadi musuh dalam selimut. Bener teretan, tapi karena ibu selalu membanding-bandingkan, maka 2 saudara akan bermusuh. Engke buntan. Akhirnya sampai tua. Apa bener-bener malam datang embuk sampai sayang sarang kau, bener tak noro ocak dan lain sebagainya. Tak langkong ki, tetimun andi potrah se lemah harus diperbaiki kelemahannya, potrah yang kuat juga harus disyukuri kekuatannya. Jangan saling dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Anika ka anak, apa boleh ka orek? Ka anak lah kau tu sedekah. Rasulullah kerajin cek ngastayatena, napa boleh ka orang lain teretat? Ngastete akancah, ngastete atatangke, ngastete areng tua, jangan sakiti mereka karena semua akan ada hisabnya di yaumul mahsyar. Menitunya tak ada hisab, siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang banyak harta dia yang akan kuasa. Tapi kalau di sisi Allah tidak ada siapa yang kaya, siapa yang miskin, semua pada membawa amal ibadah masing-masing. Milih dari kaintoh toreh momen maulid Nabi Kak Dinto, jadikan momen untuk menata hati kita, perbaiki segala akhlak yang kita lakukan. Pebagus ke selake pebagus ke sebini, tak langkong bu. Mun bede selake negor satu ucapan, tak langkong kidingaki napa tegurna. Salah tak salah kidingaki kalau kade. Ompa masih teguraki ternyata salah, tak bener. Baru dentek sabar lagi. Nah, empian pasnan membenarkan bagaimana yang sebenarnya. Mun laki tepan emosi cek laber. Laki ki ibu mule dari sabo panas ngerantang berarabu seteja. Soko ki atolot tobi celot. Depak karo mana sebini langsung ngeranyam. Dulu dia bobot. Kok nangan kelok bentar ke baru. Pikopion ben. Sapar wah. Ada iya. Panas tak panas? Ampun. Sama begitu juga ketika bapak-bapak, ketika ibu ni kedoteng kau madah. Nah, ni kata lagi. Biasa orang bini kan cak cina biasa.
Menggadung omong melara de pelang. Angkep pon mentepan komat. Bapak saya tak komat, cek nerok komat, Pak. Langa lain. Titip pun tepan ibu komat, bapak saya tak komat, cek nerok komat. Mau nerok komat ada. Pereng ngantol. Belanja ke orangin. Mereka pas tak nyapa. Tak nyapa jibanan benikun seare. Mun tak telur are tak say gua. Coba ya, sekarang kita atur. Mun tepaan pancurungan belis ke bapak, ucapkan. Tapi cok bika biegi on laon. Mun au mau ngabi bapak di patepak ke bektona. Mpian mesti oning. Bila pas apes na lagi nambian. Bila yuk. Bila tepak apes nah toraki jibas. Cerika. Kulen di cerita non. Cerita na santre. Santre nika nyara-nyaran. Terus ngada senika malam pertama ya mana santre tahu ga ilmu ya malaki ilmu na. Pertama selake dek telepon, fajang telepon dang lalobar tak mulai kapi. Ayo dek. Sholat bajang, mari bajang terus selake ini kan terus ngucap dek tore cuma mata dari kaper tore oke kak pon satu ronde mari pon ronde pertama tedung oleh ya sebini tak patah gitu aja rasa aki penyaman dari kabin dia cek ya sakit kapi kewajaan lu coba bola mun kadu kalian bola tak sakit akhirnya pas sebini pas ngotek ke selake kang ingki dek tore kang cek mata nereng kaper petong bolo cek reng santre ya malaki biar mun pas minta kado ke bapak ya lem ya bener cesatos ilipat telur ratos ya aduh wat cek reng laki nabu abuon tapi kala oreng tapi kok kala abuon deh ya tindarah letak ke tondo terus akhirnya terus mari senikah ronde kedua selesai esak rasa aki ban sebini rem ruah tak apa gede mak bek nyaman setia mak tak pada lebih gelek mak perjuangan hidup mak setia pandangan hidup cek kune pandanglah hidup pon tedung sekejap non pas sebini ngotek boleh ke selake kang tadi cek matena boleh tadi kang ya selake santre tak bakal nolak tenah kenceran deh jangan selake ngkidek tadi dek mari pon ronde ke mana aku jawab ronde ke berapa ronde ketiga mari senikah pada rebus saja pon pada tedung kapi pas sebini ini kak ya Allah ternyata inilah nikmatmu ya Allah aku merasa tenang di sampingnya suamiku ya Allah berikan aku kekuatan untuk membunuh 70 untuk membunuh 70 orang kafir ya Allah beri aku kekuatan tenkule ya Allah mari ya cika boleh sareng tenkule ya Allah pacet orang nyaran nih kan non beda si Irna kan mun se santre tahu ya lailatul ya naumuzul nih kan jandeng nyaran malam pelancong cek lun siang ya naumazul ngantok zul pailang cek pangantok malam nyaran dia setia hari dia si Irna orang nyaran beda se nyaran benih polan molotan makin nih kak ya orang kabin banyak orang ngomong ki banyak ya pohon mari atua ke Allah tedung tak gitu akhirnya yotek boleh mas yuk mas cek mati nareng kaper petong polo mas pas selake ngocak sabi awai de mon mangken bian bene mati nareng kaper de mati nagulam bian de bedot ada reng laki saya bakalah bendeng bini
kau pada si mantan laki ada tak sayang we telur banyak bi reng tuan dewas on akhirnya pas ngejak sedekah pas bini apa ngerasa iya ya ternyata orang bini lebih kuat dari orang laki pak yang kita angki coba ke pengajian bayi penyandring bini bireng laki kan tua kireng bini bireng laki 1 banding 3 kelihatan kan telur ronde ya saya ronde keempat kan lah ada kau pun depan ada keterangan dalam antar ke kemantan anyar atil nah pon Rasulullah nikah kenapa nyaman orang atil suka menghargai kepada orang lain pon jadi Rasulullah nikah andi sekelompok nyaman ahlus suffah nikah orang yang cacat orang yang miskin saya tak bisa ikut ke medan peperangan bon Rasulullah epa polong epa kempok epa kompol kaangkui membangun kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi panjenengan mun andi hajat-hajat cek kelopain pikirin orang-orang yang miskin sedekahin mereka sambil lalu ucapkan Pak tua aki ki kula andi hajat ini tua aki buka hajat dan kula parengna kempang sareng Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sepeteun kula hormaten. Sikap Rasulullah kepada para keluarganya. Samping kula atil ngastete. Rasulullah kak dinto biasa membantu pekerjaan istri. Suatu saat ketika Rasulullah baru pulang dari peperangan, Rasulullah mendapatkan Sayyidah Khadijah sedang menggendong Siti Fatimah. Padahal Rasulullah payah, capek, mari perang, benikun perang fisik, tapi juga perang dengan caci maki, perang dengan umpatan-umpatan, ecak kocain orang lengkap. Ketika pulang ke compok para rabu saja. Kemudian Siti Fatimah yang dipangku oleh Sayyidah Khadijah kalak bi Rasulullah yemben sareng Rasulullah. Dalam kondisi capek Rasulullah masih menyempatkan menggendong putrinya untuk meringankan beban si istri. Pan kacang ndak apa, Bu? Mantepan ya apa ya kening rembeki masalah anak. Biasa naik weka kula antara pengajian iya korkibanan. Wah. Beda, iyalah ya dek samakan anak apa can kau dek tinalah selak ngilan kau dek beda 1001 kon tetapi sareng Rasulullah dalam kondisi capek tapi Rasulullah masih mau menggendong Sayyidah Fatimah akhirnya yang sareng Rasulullah pasaren pas terus setelah saren Rasulullah ganti arebeh karebena Sayyidah Khadijah penter mabunga kabini Binih yang sehari penuh menunggu kedatangan sang suami di rumah. Istri yang sehari penuh sibuk dengan mencuci baju, sibuk dengan ngepel compoknya, compok, sibuk dengan merawat anak dan lain sebagainya. Begitu suami datang, pain kelaban senyuman manis, pain kelaban ciuman yang mesra, maka semua capek akan hilang. Iya Pak. Kemudian mulai dari lakoh, marisnya bepa kana sape nah, ki langsung entare ke bini nah dek langsung kalak kending siom. Pas sebini abe toan, Arab dek, mak betoan cuk dengan bun kelemo boon jika. Asa mulai dari sabo kita antar ka jedeng kanan pas langsung bekikan ko abe toan sebini. Jadi nggak nikah pamisra laki bini nikah pamisra karena kekuatan yang paling diharapkan adalah kekuatan yang paling besar itu ada di dalam bentuk keluarga maka ikat keluarga dengan penuh kasih dan sayang pon saampuna Sayyidah Khadijah ngerebah Rasulullah rebah ka pangkuna Sayyidah Khadijah pas terus sareng Sayyidah Khadijah dielus kepala suaminya Rasulullah nikah pas terus esap-osap para rebus saja sampai Sayyidah Khadijah kak dintoh mular dan air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun, setelah bangun Rasulullah kaget, terkercet karena Sayyidah Khadijah menangis.
Ada apa kau Khadijah kok menangis? Anapa? Apa ada sesuatu yang kecewa terhadap sikapku? Apakah Khadijah merasa rugi telah bersuamikan aku Muhammad yang miskin? Sampai-sampai dunianya, hartanya Khadijah habis hanya karena bersuamikan Muhammad? Sayyidah Khadijah lalu menjawab, ya Rasulullah. Ini kan Rasulullah, kebesaki sebini nangis, benih saya cuekin tidak. Tapi begitu bangun langsung Rasulullah menanyakan apa sumber masalah yang menyebabkan si istri menangis. Bapak sedekah cukan, mun sebini tak kerbakok cetin apa? Takut pada jinnan yang rumah kenika. Tanya aki apa salahna, maju dek, apa bener dek, apa dek? Sini katanya aki. Ada saya kadang-kadang roce, mun sebini saya sakit kepi ada, sakit kepi kau mikil torot mana? Cecer sakit depan kau mikil pasti torot mana? Ekin apa bentar? Akhirnya para Rabu saja, Sayyidah Khadijah menjawab, ya Rasulullah, tangisanku bukan karena hartaku yang sudah habis. Harta yang saya miliki saya bangga karena telah ditasarrufkan di jalan Allah. Yang saya tangisi ya Rasul, oleh karena hartaku sudah habis, sementara perjuanganmu masih belum habis-habis. Maka ya Rasulullah, nalaikan ten kula ampun depak dek ka umur, sementara perjuangan Rasulullah masih terus berlangsung. Dan seandainya tulang belangku dibutuhkan untuk menjadi jembatan dalam perjuanganmu ya Rasulullah, galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan menuju ke tempat perjuanganmu. Inilah wanita solehah. Inilah wanita yang akan menyelamatkan dari mulai rumah tangga sampai menyelamatkan negara. Kenapa di negara kita banyak korupsi? Kenapa di negara kita banyak orang yang masih tega memakan hak-hak orang miskin? Karena si istri kurang bisa mendorong dan kurang mampu untuk menyadarkan suami kepada nilai-nilai perjuangan. Kalau istrinya cerewet, istrinya comel, mas, mohon maaf, sampai hasil dari impian alakoh, jauhi hal-hal yang syubhat, jauhi hal-hal yang haram. Jangan alirkan keharaman itu untuk saya dan anak-anaknya, mas. Tolong bekerja yang benar, jauhi korupsi, jauhi hak orang lain, walaupun sedikit, yang penting barokah, mas. Insya Allah tak kira beda korupsi ternyata. Oh nih ke korupsi biar paham. Pesan rakyat, ekakan penguasa. Manggana ternyata. Nikah, saya katakan, keluarga itu merupakan hal yang terpenting untuk menyelamatkan keluarga itu sendiri dan juga menyelamatkan seluruh Indonesia seluruhnya. Teti tak langkong, tak ada orang saya tak ada ketunya. Sekapina orang mengimpikan untuk menjadi orang yang kaya. Tapi tolong, kaya dan miskin adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menginginkan kaya, tapi jangan menghalalkan cara. Lebih baik kita miskin harta, tapi hati kita kaya dan terus bisa meluangkan waktu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu sabdanya Rasulullah Kak Dinto menyampaikan di depan para sahabat, wallahi lau saraqat binti Fatimah laqata'tu yadaha. Demi Allah, apabila anakku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Artinya kita hidup harus jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam tingkah laku. Muka-muka saya hadir Kak Dinto saja
diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga napa tibur lebur Rasulullah bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama para istri. Jadilah Khadijah masa kini yang benar-benar mendorong dan mendukung terhadap perjuangan suami. Dan begitu juga dengan para bapak-bapak, mudah-mudahan menjadi Muhammad masa kini yang benar-benar tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Banyereng kita tutup bersama dengan membaca doa. Semoga kita semuanya dikumpulkan kelak di Yaumul Mahsyar bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda yang disampaikan oleh beliau, yuhsyarul mar'uh ma'aman ahabbah. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada para ulama, kita cinta kepada aulia, kita cinta kepada orang-orang shadiqin yang jujur, kita cinta kepada orang-orang yang yatim. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wala bada di antara suami istri yang lagi renggang, hubungan tidak baik. Mudah-mudahan barokah maulid epa kompol pole sareng Allah dari dunia sampai akhirat. Keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam musibah. Keluarga kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan anak-anak kita minat dunia ilal akhirah. Tada seselingkuh, tada sesak-pesaan, semuanya hidup rukun, damai, tentram ila yaumil qiyamah. Moga-moga anak-anak kita, keturunan kita semuanya diberikan ilmu yang barakah dan manfaat sehingga dengannya mereka bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga moga-moga kula ben panjenengan etet yakin orang saya husnul khatimah. Husnul khatimah ibadah kita, husnul khatimah umur kita, husnul khatimah jodoh kita, husnul khatimah perjuangan kita, dan juga husnul khatimah anak keturunan dan santri-santri murid-murid kita. Lebih-lebih husnul khatimah ketika kita kembali kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, di tempat yang mubarakah, di acara yang penuh dengan barakah, kami bermunajat memohon ya Allah kepadamu ya Allah. Sepora aki tu satu seabdi dalam ya Allah, sepora aki tu seaba umi abdi dalam ya Allah, sepora aki tu sakuru-kuru abdi dalam ya Allah, sepora aki tu sepotra-potra keluarga abdi dalam setajana ya Allah. Juga sepora aki ya Allah tu sana orang sepernah esakein sarang abdina ya Allah, sebagai tebusan dosa abdina kepada mereka ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah selalu da abdina da ke keluarga abdina ya Allah. Jaga aki ya Allah seluruh badan abdina ya Allah, lesan abdina, tandang abdina dan panca indera abdina selain ya Allah, untuk selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan lisan abdina lisan yang selalu berzikir karenamu ya Allah. Jadikan lisan abdina lisan yang selalu bersolawat untuk nabimu ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang selalu memberikan
pembicaraan yang bermanfaat ya Allah. Hindarkan lisan kami dari berbicara yang kotor ya Allah. Hindarkan lisan abdinah dari berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya Allah, selamatkan rumah tangga abdinah ya Allah. Tetiaki rumah tangga sesakinah mawaddah rahmah, rumah tangga yang selalu utuh abadi, ban keluarga seakor ya Allah. Pak akoraki abdinah sareng keluarga abdinah ya Allah. Pak akoraki sareng tetangga abdinah ya Allah. Pak akoraki sareng seteja tantretan abdina ya Allah. Pak akoraki abdina sareng seteja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tetiaki kehidupan abdina ya Allah, kehidupan yang bisa merekatkan satu dengan yang lainnya ya Allah. Hindarkan kami dari permusuhan ya Allah. Hindarkan abdina dari perpecahan ya Allah. Hindarkan abdina dari perselisihan ya Allah. Selesaikan masalah-masalah yang terjadi di abdina, di keluarga abdina ya Allah. Kala bencara se fokus ya Allah. Kala bencara se husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, abdi dalam sekeluarga ya Allah. Ya ona ya Allah, kesehatan lahir dan batin ya Allah. Angka buang setejaket penyakit yang menimpa di abdina ya Allah. Di keluarga abdina ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Pasehataki ya Allah. Abdina sarang seteja keluarga abdina ya Allah. Ya Allah, penapa setetih laranah, penapa setetih songkanah keluarga abdina sedang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, tetiaki keluarga abdina ya Allah. Keluarga selalu diberikan kelancaran ya Allah. Lancar usaha abdina ya Allah. Lancar rezeki abdina ya Allah. Lancar rezeki anak-anak abdina ya Allah. Lancar rezeki organisasi abdina NU ya Allah. Lancar juga ya Allah ibadah abdina da ajunan ya Allah. Palancaraki ibadah abdina da ajunan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah semangat agar kami selalu menambah kebaikan dan kebaikan ya Allah. Tetiaki akhir-akhir hayat abdina ya Allah, agar selalu berbuat baik dan berlomba-lomba untuk menuju kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki solat kami ya Allah. Perbaiki ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah. Lebih-lebih ya Allah, perbaiki hubungan abdina kalaban kedua orang dua abdina ya Allah. Perbaiki hubungan abdina kelaban orang sepuh abdina ya Allah. Mereka adalah orang yang sangat berjasa di abdina ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami dan masyarakat yang ada di sekitarnya keluarga yang selalu aman, damai, tentram ya Allah. Hindarkan dari permusuhan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau tinggalkan dosa-dosaku kecuali kau ampuni ya Allah. Sepuraki tu sabtu dalam ya Allah. Wala dainan illa qadaita ya Allah. Jangan kau tinggalkan hutang-hutang kami kecuali kau bayari ya Allah. Mudahkan kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita ya Allah. Jangan kau biarkan penyakit di dalam tubuh kami kecuali kau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta ya Allah. Jangan kau biarkan aib di dalam rumah tangga kami ya Allah kecuali kau tutupi aib-aib tersebut ya Allah. Wala aiban illa satarta wala dhallan illa hadaita. Ya Allah, jangan kau biarkan kegelapan, kezaliman di dalam tubuh keluarga kami ya Allah kecuali kau berikan hidayah ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah keluarga kami agar menjadi orang yang rajin salat ya Allah, rajin bersedekah ya Allah, rajin bertaqarrub untukmu ya Allah, dan rajin bersilaturahim ya Allah. Ya Allah, wala dhalan illa hadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha wa yassartaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau biarkan hajat-hajat kami terbengkalai ya Allah kecuali kau kabulkan hajat-hajat kami
kami ya Allah. Kau kabulkan, kau terima doa-doa kami ya Allah. Ajunan darse maha lampa Gusti, ajunan darse maha kaya, ajunan darse maha perkasa ya Allah. Berikan keperkasaan, berikan rahman rahimah ajunan de abdina setaja ya Allah. Ya Allah, jadikan abdina keluarga semakmur dan sentosa minad dunya ilal akhirah ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya Allah, mudahkan kami berhaji dan berumrah ya Allah. Mudahkan kami menunaikan rukun Islam yang kelima ya Allah, dan mudahkan kami untuk berziarah ke rumah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berziarah ke rumahmu di Mekah Madinah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul syafa'atuhu likulli hawlim minal muqtahimi. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. 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 Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para Rabu beda sececer kula terabirina amalan solawat dak panjenengan. Solawat nikah, solawat syajaratun nukut bung kana pese. Se andi otang, se seret belanjana, se seret rezekena, toreh parajin maca solawat nikah. Jadi insyaallah otang bisa lunas. Nikah ijazah dari salah situng Habib Asgaf bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim. Beliau nikah orang dompu, pengusaha kaya, akhirnya bangkrut, kemudian tawassul terus ke Rasulullah, akhirnya ben Rasulullah paringin solawat nikah, dan alhamdulillah sekarang benih kun otang ngeselunas, tapi beliau punya pesantren besar, 10.000 santrinya semua gratis. Oke, solawatnya gampang, sepenting kuleban panceran gelem ngamal lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hafal kapi? Areng bareng.
Allahumma. Oke, nikah baca Pak ratus kalih. Bektona mulai marena isya sampai ke sebelumnya subuh. Lanceng, bektona lanceng. Bisa baca kol peto, kol belu, kol sangat terserah. Nikah mon baca para Rabu saja sambil pian nonton TV tak masalah. Sambil bercengkerama dengan tapoteran tak masalah. Tasbih teku maca solawat 400 kalih. Engki napanya mana tawasul lagi kini kakak Habib Asgaf bin Abu Bakar, Habib Asgaf bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim nikah. Nikah para Rabu saja muka-muka kula ban panjenengan terbebas dari otang, terbebas dari terlilit rezeki nggih. Karena nikah pacet kebutuhan kula ban panjenengan mun terlilit bi otang tak dadi lakoh para Rabu saja. Oke, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena ten kula saya memberikan ijazah, tambahin ijazah nada ten kula Zulfa Badri nyamatan kula nggih. Ampun sakak dintoh ben kurang lebih nah nyona seporah nyona maaf saja rajana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.